Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, kita absen dulu. Oh, sebelum di absen doa udah kan? Belum? Ya silakan doa dulu. Udah, doanya udah. Baik, kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Lydia kemana? Sakit. Sakit. Ada yang sudah menjenguknya enggak? Atau udah berapa hari? Oh, baru kemarin. Itu tolong seandainya 3 hari tidak masuk, tolong ada perwakilan dari kalian untuk menjenguk, ya. Karena menjenguk yang sakit itu adalah suatu kebaikan dan perintah dalam agama. Siapa lagi? Ada. Ya, berarti yang tidak hadir hanya 1 orang. Baik. Pelajaran apa kita sekarang? Kurban. Kurban itu apa? Kurban itu apa? Menyembelih hewan ternak. Tapi syaratnya itu harus yang kaki 4. Kalau berkurban itu harus yang kakinya 4. Di rumah sudah dibaca belum? Yang sudah dikirim ke grup? Sudah belum? Sudah. Coba apa dalil yang digunakan untuk kurban? Ada yang tahu? Inna a'tayna kal-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Itu adalah salah satu perintah dalam agama yang ada dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Baik, tolong di WA dibuka. Jadi kalian itu harus menjawab di WA itu pertanyaan 1, apa kurban itu? Ya. Kedua, hewan apa saja yang bisa dikurbankan? Tolong dijawab dengan cepat. Bapak dilihat orang-orangnya. Nah, ya, yang sudah masuk 7 orang. Ayo cepat yang lainnya. Ya, 12 orang masuk. Itu maksudnya kalian sudah baca atau belum materinya? Ya, 2 masuk lagi. Ya, Bapak sudah simpulkan bahwa materi tentang kurban banyak di antara kalian yang sudah membacanya. Ya. Ya, 2 orang lagi masuk. Ya, bagus. Jadi
Jadi di antara kalian sudah banyak yang memahami, tetapi sebetulnya kita perlu penekanan lagi. Dan kemarin yang sudah ditugaskan untuk ke depan, silakan ke depan kita buka materi yang lebih luas lagi. Ya, intinya kurban itu sesuai dengan yang diperintahkan dalam agama, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu, demi Tuhanmu, dan laksanakan kurban. Itu adalah salah satu dasar untuk berkurban. Baik, untuk lebih jelasnya kalian silakan yang kemarin sudah ditugaskan. Silakan cepat ke depan. Diskusikan masalah kurban. Silakan. Sudah, siap belum? Silakan. Ya, siap, sudah. Ya, mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam yang tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini sebagai moderator untuk materi hukum kurban. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Sifan Nurfitria. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Trisna Aditya. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Cici Trisnawati. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Habib. Kepadanya kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang hukum kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36 yang berbunyi, "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya." Lalu dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu hukum berkurban. Ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Salman radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan jika kalian telah melihat hilal atau tanggal masuknya bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia memberikan rambut dan kukunya." Hadis riwayat Muslim. Arti sabda Nabi yang ingin berkurban adalah dalil bahwa ibadah kurban ini adalah sunnah, bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk dirinya berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Sekarang
lanjut ke hikmah kurban. Ibadah kurban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut ke syarat-syarat kurban. Binatang yang diperbolehkan untuk kurban, binatang yang boleh dibolehkan untuk kurban yaitu adalah onta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Untuk selain yang 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Dan dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing Jawa yang berumur 1 tahun, sapi berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun, baik itu jantan atau betina. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis di bawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing jada atau kambing yang berumur 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Allah berkata, wahai Rasulullah SAW, aku mempunyai jada. Rasulullah menjawab, berkurbanlah dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bagaimana diperbolehkan nggak gitu berkorban dengan kambing yang dikebiri? Nah, dari hadis di sini Nabi menjawab, boleh-boleh saja berkurban dengan kambing yang dikebiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Rafi bahwa Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing kibasi yang keduanya berwarna putih bercampur hitam lagi dikebiri karena dagingnya lebih enak dan lezat. Jadi kesimpulannya kambing yang udah dikebiri itu bisa dipakai kurban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Syarat-syarat binatang untuk kurban adalah hewan itu bebas dari aib atau cacat. Karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib. Misalnya, yang pertama, yang penyakitnya terlihat dengan jelas. Yang kedua, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Yang ketiga, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi, yaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang kencang sekali, dan yang kurus sekali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, yang cacat, yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Selain binatang 4 yang tadi, ada binatang-binatang lain yang tidak boleh untuk kurban. Yang pertama, hama atau yang gigi depannya ompong. Yang kedua, asma, yang kulit tanduknya pecah. Yang ketiga, umya atau yang buta. Yang keempat, taula atau yang mencari makan di perkebunan tidak digembalakan. Yang kelima, jarba atau yang banyak penyakit kudisnya. Juga tidak mengapa berkurban dengan binatang yang tak bersuara, yang buntutnya terputus, yang bunting, dan yang tidak ada sebagian telinga atau sebagian besar bokongnya tidak ada. Menurut yang tersohih dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang bokong atau pantatnya terputus tidak mencukupi. Begitu juga yang puting susunya tidak ada, karena hilangnya sebagian organ yang dapat dimakan. Demikian juga yang ekornya terputus. Imam Syafi'i berkata, kami tidak memperoleh hadis yang tentang gigi sama sekali. Waktu untuk penyembelihan kurban disyaratkan disembelih sesudah terbit matahari pada hari Idul Adha. Untuk sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja termasuk hari-hari tasyrik, baik malam maupun siang. Setelah 3 hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihannya. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini, Idul Adha, adalah kita sholat. Kemudian kita kembali dan memotong kurban. Barang siapa melakukan hal itu, berarti ia mendapatkan sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihan itu tidak lain hanyalah daging yang ia persembahkan kepada keluarganya yang tidak termasuk ibadah kurban sama sekali.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergabung dalam berkurban. Dalam berkurban dibolehkan bergabung jika binatang kurban itu berupa onta atau sapi. Karena sapi, kerbau atau unta berlaku untuk 7 orang. Jika mereka semua bermaksud berkurban dan bertaruh kepada Allah SWT. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami menyembelih kurban bersama Nabi SAW di Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang, begitu juga sapi. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Pembagian daging kurban disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah. Dalam hal ini para ulama mengatakan yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga dan menyimpannya sepertiga. Daging berkurban boleh diangkut atau dipindahkan sekalipun ke negara lain, akan tetapi tidak boleh dijual, begitu pula kulitnya. Dan tidak boleh memberi kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berkurban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurbannya untuk dimanfaatkan atau dimakan. Menurut Abu Hanifah, bahwa boleh menjual kulitnya dan uangnya disedekahkan atau diberikan barang yang bermanfaat untuk rumah. Orang yang berkurban menyembelihnya sendiri. Orang yang berkurban yang pandai menyembelih disunahkan menyembelih sendiri binatang kurbannya. Ketika menyembelih disunahkan membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hada'an, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, kurban ini dari, dan sebutkan namanya siapa yang mau berkurban. Karena Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, Kibasi dan membaca Bismillahi Wallahu Akbar, Allahumma hada'ani wa ana man lam yaddahi min umati, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, sesungguhnya kurban ini dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jika orang berkurban tidak pandai menyembelih, hendaknya dia menghadiri dan menyaksikan penyembelihannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda, wahai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah kurbanmu, karena setetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Dan bacalah, sesungguhnya salatku, ibadahku, korbanku, hidupku, dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Dan untuk itu aku diperintah, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Seorang sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah ini untukmu dan khusus keluargamu atau untuk kaum muslimin secara umum? Rasulullah SAW menjawab, bahkan untuk kaum muslimin umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan? Apakah bisa kurban sapi lebih dari 7 orang? Satu ekor sapi hanya untuk 7 orang, tapi 1 ekor sapi juga bisa untuk 1 keluarga meskipun lebih dari 7 orang. Hukum menjual daging kurban apakah boleh? Hukum menjual daging kurban yaitu tidak boleh. Daging kurban seharusnya dibagikan kepada masyarakat fakir atau masyarakat miskin. Ada lagi? Apa saja syarat-syarat hewan kurban? Syarat-syarat hewan kurban menurut Imam Syafi'i diantaranya domba berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua, kambing berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga, sapi berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga, unta berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Hewan kurban tidak boleh buta sebelah, tidak boleh pincang, tidak sakit, dan bukan hewan yang sangat kurus karena habis lemaknya. Ada lagi? Kepada siapa saja daging kurban berhak untuk dibagikan? Pada orang fakir miskin, tetangga, dan kerabat-kerabat. Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Apakah binatang yang dikebiri dan patah tanduknya boleh digunakan untuk berkurban? Hewan yang dikebiri dan patah tanduknya boleh digunakan untuk berkurban sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i. Ada lagi? Ya. Dapat kita simpulkan, jadi hukum kurban adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Adapun pembagian daging kurban disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Binatang yang boleh untuk kurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban adalah yang berpenyakitnya terlihat jelas, yang buta dan jelas kebutaannya, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus. Waktu penyembelihan hewan kurban termasuk pada hari-hari tasyrik baik malam ataupun siang. Sekian materi yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi. Baik, kita lanjutkan. Sudah dari disimpulkan oleh moderator, tapi tidak ada salahnya Bapak simpulkan lagi bahwa yang namanya kurban itu apa? Menyembelih hewan ternak, terus berkaki empat, dan dilaksanakannya kapan? Hari bulan hari tambah 3 hari, jadi 4 hari. Dari mulai sudah dilaksanakan sholat Idul Adha baru boleh menyembelih kurban sampai terbenam matahari di tanggal berapa? 10, 11, 12, di tanggal 13 itu terakhirnya. Jadi kalau umpamanya sudah terbenam matahari kemudian di tanggal 13 itu kalian kurban, tidak masuk ke kurban, itu masuk ke sedekah dia biasa. Dan kemudian kalian mau berkurban dengan yang buta, itu kan tidak boleh. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa hewan kurban itu banyak syarat-syaratnya yang bisa dikurbankan. Paham tidak? Baik, untuk menguji kalian, silahkan kalian buka itunya, nanti itu sudah dikirim di grup WA. Sudah, silahkan masing-masing kelompok nanti mengumpulkan atau mengirimkan langsung di WA-nya jawabannya. Ya, sudah dijelaskan jawaban pertanyaan di sana, tuliskan ada 4 pertanyaan. Ya, di WA itu silakan ya kalian kirim di grup saja, di grup itu insyaallah nanti Bapak bisa dibaca. Yang 4 pertanyaan saja, 4 pertanyaan di WA itu ya. So, mulai dari sekarang kalian kirim jawab yang 4-nya. Tapi tugasnya perorangan, meskipun itu untuk kelompok semua betul dijawab oleh perorangan. Ada 4 pertanyaan di sana. Yuk silakan dikirim saja di WA. Sudah 1 orang yang ngirim.
Sudah, sehingga nanti Bapak kan ya sampai selesai Jumatan insya Allah semuanya pendapat-pendapat yang kalian kemukakan kemudian nanti itu istilahnya ditanggapi. Insya Allah masih tetap di sana, masih tetap juga ya. Baiklah, rupanya sekian ya. Yang tadi diskusi sudah selesai dan siapkan lagi kelompok yang lain untuk diskusi di materinya. Baik, insya Allah setelah ini kita akan mempelajari tentang akikah. Akikah itu apa, dagingnya bagaimana. Kalau kurban kan yang dibagikannya itu bukan matang. Kurban itu harus mentah. Ya, itu catatannya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah dan memudahkan pertemuan yang akan datang. Rupanya sekian dari Bapak. Ditutup dengan doa. Silakan mulai dari doanya. Dibacakan pimpin oleh salah seorang. Silakan doa.